Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Ima pada pertemuan paket alif 19. Kisah tentang Nabi Musa. Sebelum kita mulai, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bu Ima bercerita tentang kisah Nabi Musa, coba Bu Ima tanya, apakah anak-anak masih ingat tentang kisah Nabi Adam? Iya, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nah, pada saat itu Allah sangat murka pada iblis. Apa sebabnya? Iya, iblis sangat sombong. Apa kesombongan iblis? Iblis tidak patuh pada perintah Allah ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Manusia adalah sebagai keturunan anak cucu Adam. Sekarang hidup berbangsa-bangsa. Pada suatu masa, ketika zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang manusia yang sangat sombong bernama Fir'aun. Anak-anak mau tahu kisahnya? Yuk simak cerita berikut ini. Beberapa waktu setelah kelahiran Nabi Ismail alaihi salam, Allah juga mengaruniai keluarga Ibrahim alaihi salam dan Sarah seorang anak. Anak ini diberi nama Ishak. Kemudian juga menjadi Rasul Allah. Nah, anak keturunan Nabi Ishak adalah bangsa Israel. Dulu namanya adalah Ibrani. Hidupnya di Palestina dan melakukan usaha perdagangan dengan bangsa Mesir. Banyak orang Israel yang pergi ke Mesir dan tinggal di sana. Saat itu, Raja Mesir, Fir'aun, sangat takut karena orang-orang Israel akan menjadi kelompok yang kuat. Lalu, Fir'aun memperkerjakan mereka menjadi budak dan kemudian memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari ibu-ibu kaum Israel. Fir'aun takut nanti anak laki-laki kaum Israel akan memberontak terhadap pemerintahan Fir'aun. Nah, Nabi Musa lahir dari seorang perempuan Israel yang tinggal di Mesir. Ibunya tidak ingin nanti Musa dibunuh oleh Fir'aun, kemudian memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian Allah berkata kepadanya dalam surah 28 Al-Qasas ayat 7 yang artinya, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, hanyutkan dia ke sungai. Janganlah khawatir dan bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikan dia kepadamu, dan kami akan menjadikannya salah seorang dari Rasul kami. Kemudian ibu Nabi Musa meletakkan bayi Musa ke dalam sebuah keranjang dan menghanyutkan keranjang tersebut ke sungai. Keranjang bayi itu hanyut terbawa aliran sungai sampai akhirnya tiba di istana kerajaan. Nah, saat itu bayi tersebut ditemukan oleh istri Fir'aun. Kemudian memohon kepada Fir'aun untuk mengizinkan agar memelihara bayi tersebut. Akhirnya Fir'aun mengizinkan istrinya untuk memelihara bayi tersebut. Tetapi selama Musa kecil tinggal di istana, tidak mau makan dan minum. Karena khawatir Musa kecil akan kelaparan, istri Fir'aun mencari seorang ibu yang dapat menyusuinya. Akhirnya
Kabar ini terdengar oleh ibu Nabi Musa. Dan akhirnya ibu Nabi Musa berhasil sampai di istana dan bisa bertemu dengan Musa kecil. Dengan demikian, Musa dapat berkumpul lagi dengan keluarganya. Ketika sudah dewasa, Musa keluar dari Mesir dan pergi ke daerah Madian. Sampai di sana, Musa bekerja sebagai penggembala ternak. Dia sangat baik karena sering menolong orang yang membutuhkan. Suatu malam, Musa dan keluarganya tersesat di padang pasir. Mereka sudah mengambil jalan sampai manapun, tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba Musa melihat di kejauhan ada api. Musa berpikir itu akan menunjukkan dia jalan. Akhirnya Musa pergi mendatangi sumber api tersebut. Lalu tiba-tiba di tengah gelap malam tersebut terdengarlah suara. Musa sangat terkejut. Suara itu bukan suara penggembala dan juga bukan suara manusia biasa. Itu adalah suara Allah yang berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu dan aku telah memilihmu. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu." Musa dengan penuh takjub mendengarkan suara tersebut. Allah memerintahkan kepadanya untuk kembali ke Mesir. Kemudian pergi menghadap Fir'aun dan menyuruh Fir'aun untuk menyembah Allah dan membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan. Allah berjanji akan memberikan kekuatan kepada Musa untuk melaksanakan tugasnya tersebut. Musa kemudian kembali ke Mesir seperti yang diperintahkan Allah. Kemudian menghadap Fir'aun dan meminta Fir'aun untuk menyembah Allah dan membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan. Fir'aun sangat marah mendengarnya. Dan dia memerintahkan pengawalnya untuk mendengarkan apa yang dikatakan Musa, sehingga mereka mentertawakan Musa dan mencemoohnya. Dan dengan sombongnya dia menantang kekuatan Musa untuk menghadapi penyihir istana. Hari yang dinantikan telah tiba. Para penyihir Fir'aun melemparkan tali dan tongkat ke atas tanah. Kemudian tongkat-tongkat tersebut berubahlah menjadi ular yang banyak. Kemudian giliran Nabi Musa. Sebenarnya Musa merasa takut, tapi Musa yakin bahwa Allah akan melindunginya. Kemudian Musa lemparkan tongkat yang dipegangnya. Dengan izin Allah, tongkat tersebut berubah menjadi ular yang besar dan panjang. Kemudian ular-ular para penyihir dimakan, ditelan oleh ular Nabi Musa yang besar. Semua orang menyingkir ketakutan. Menyaksikan ini, para penyihir Fir'aun langsung tidak percaya kekuatan sihir mereka dan tidak percaya lagi kepada Fir'aun. Akhirnya para penyihir tersebut mau mengikuti ajaran Nabi Musa untuk menyembah Allah. Raja Fir'aun semakin marah. Akhirnya memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap Nabi Musa dan pengikutnya. Nabi Musa dan pengikutnya melarikan diri sampai akhirnya terdesak. Mereka sampai di Laut Merah. Mereka kebingungan. Di depan ada Laut Merah dan tidak ada kapal ataupun perahu yang bisa mengangkut mereka. Di belakang ada pasukan Fir'aun yang sangat ganas. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi Musa
melemparkan tongkatnya ke Laut Merah. Atas izin Allah, Laut Merah membelah. Kemudian Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi Laut Merah sampai di ujung dengan selamat. Raja Fir'aun dan pengawalnya segera bergegas mengejar Musa dan pengikutnya. Seketika itu, Nabi Musa mengambil kembali tongkatnya. Atas izin Allah, laut kembali menutup. Raja Fir'aun dan pengawalnya akhirnya tenggelam. Semua binasa di dalam Laut Merah. Akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya selamat karena patuh dan taat pada perintah Allah. Nah anak-anak, itu tadi kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Pesan yang bisa kita ambil adalah bahwa kita tidak boleh sombong dan harus tetap taat dan patuh pada perintah Allah yang telah menciptakan alam seisinya agar kita selamat. Sebelum Bima tutup, kita akan membuat mainan ular-ularan. Siapa yang mau? Yuk kita buat. Anak-anak nanti sudah mempunyai LK gambar ular. Sekarang diwarnai gambar ularnya dengan warna kesukaanmu. Jangan lupa baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, punya Bima sudah jadi. Anak-anak boleh mewarnai dengan warna kesukaanmu. Sekarang kita gunting ya, mengikuti pola garis yang sudah ada. Hati-hati pengguntingnya. Jangan sampai putus ya gambar ularnya. Nah, kalau sudah selesai digunting, hasilnya seperti ini. Menjadi ular yang panjang. Tinggal diberi lidi dan ditempel. Bisa untuk bermain. Selamat mencoba anak-anak. Insya Allah anak-anak bisa. Tetap semangat ya anak-anakku semua. Demikian tadi kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Dan kita juga sudah membuat mainan ular-ularan. Semoga anak-anak suka ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan paket alif selanjutnya. Yuk kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.